Budaya komunikasi virtual pada masa pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui. Yang berawal dari laporan Cina ke World Health Organization atau WHO. 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tepatnya di hari terakhir tahun 2019. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut, dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020, penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetikanya, yaitu virus corona baru. 18 adanya pandemi COVID-19 dinilai mengubah pola komunikasi masyarakat, di mana komunikasi yang biasanya dapat dilakukan secara tatap muka, kini harus dilakukan secara virtual karena adanya kebijakan social distancing dari pemerintah. Pandemi ini menumbuhkan lahan baru seperti komunikasi virtual yang sekarang sedang berkembang. Efeknya adalah semua orang berkomunikasi melalui media online untuk bisa bertatap muka seperti webinar yang sekarang sangat populer. Komunikasi virtual kini menjadi celah baru bagi orang yang berpikir kreatif untuk tetap produktif di tengah pandemi. Pergeseran dan perubahan saat ini telah menjalar ke berbagai bidang dalam kehidupan. Adanya teknologi tentu akan memudahkan semua orang untuk saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini sebagai pemanfaatan teknologi yang sudah canggih yang menuntut semua orang bisa menggunakannya. Komunikasi menjadi kebutuhan primer semua orang, walaupun di saat pandemi, komunikasi harus terus dilakukan secara efektif, yakni dengan memanfaatkan media sosial. Hal ini menjadi menarik dan banyak kalangan komunikasi melakukan penelitian pergeserannya budaya komunikasi dari face-to-face ke CMC. Pola CMC ini dijelaskan oleh Joseph Walter dalam teori pemrosesan informasi sosial atau yang lebih sering disingkat dengan SIP, Social Information Process. Teori pemrosesan informasi sosial menyatakan bahwa di dalam CMC, si pengirim pesan menggambarkan dirinya sendiri dengan cara yang menguntungkan secara sosial dalam rangka menarik perhatian si penerima pesan dan mengembangkan interaksi massa mendatang. Si penerima pesan kemudian cenderung mengidealisasikan citra si pengirim dan terlalu menghargai petunjuk berbasis teks yang minimal. Karakter CMC yang asing kronis memberikan cukup waktu kepada si pengirim dan si penerima untuk mengedit komunikasi mereka, yang menjadikan interaksi di dalam CMC lebih bisa dikontrol serta mengurangi tekanan pemberitaan umpan balik yang segera di dalam interaksi face-to-face. Menurut Birch, semuanya berpulang pada penggunaan CMC. Setiap pengguna pola ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan karena tengah mengupayakan hubungan sosial, tetapi ada yang bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan dengan orang lain.